Halo, ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Hari ini kita mau update satu barang dagangan kita lagi. Kalau kemarin kita punya stok Strada pickup single cabin, itu sudah laku. Lalu dan beberapanya lah, contohnya Rocky. Nah, kebenaran waktu Rocky mulai banyak yang tanya nih, atau banyak yang tanya lagi, Rocky-nya masih ada atau enggak, atau ada yang lain. Nah, cuma saya belum sempat bikin videonya. Hari ini kita akan buat videonya, kita akan review sedikit mobilnya, kurang lebih seperti ini. Nah, ada apa? Di samping Kokodion ada Daihatsu TAF tahun 87. Namun kali ini TAF-nya berbeda dengan yang lalu. Contohnya si putih, itu juga sudah laku. Kali ini TAF standar tahun 87 4x4 kita update menjadi, atau kita upgrade menjadi Daihatsu 4Track. Nah, tapi apakah ini beneran Daihatsu 4Track? Kita lihat aja sendiri. Mungkin ada teman-teman yang bilang, Daihatsu 4Track dari mana? Jelas banget nih. Kalau kita lihat dari samping di sini ada over fendernya. Ini bukan over fender las-lasan atau bukan tambahan, tapi memang ini asli punya 4Track. Buktinya dari mana? Buktinya datang aja lah langsung kalau mau ngeliat, ya. Nah, jadi sedikit berbeda dengan yang standar. Fendernya ini dia melembung, mirip dengan independen, namun bahannya asli, tekukan atau presan asli dari pabrik. Nah, di samping sini sama ada side lampnya. Lalu kita ke depan sedikit. Kita ke depan. Di depan tampilannya mungkin akan sama aja dengan Daihatsu TAF GT yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita longok ke bagian dalam di ruangan mesin, nanti itu akan kita temukan beberapa perbedaannya. Nah, jadi untuk tahun 87 depannya tetap dipertahankan orisinilnya, yaitu tetap menggunakan grill dengan aksen lampu bulat. Nah, itu asli gitu. Nah, ke bawah sedikit di sini ada sen-sennya masih sen-sen ori, dan bempernya masih bemper orinya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada sedikit tambahan, tapi nanti tambahannya Kokodion akan berikan PR-nya itu buat ke calon pemilik berikutnya. Yuk kita ke samping kiri. Di samping kiri inilah bedanya. Kalau Daihatsu 4Track itu di fendernya itu sudah ada lubang untuk spion yang di fender. Jadi memang sudah ada dratnya. Kalau mau di zoom silakan dikasih tahu aja ya, nggak usah di zoom. Kalau nggak lo sini aja masuk Nah, ini dia ya. Jadi fendernya udah ada tempat untuk kaca spion. Nah, di atas kap mesin sama seperti yang lokal, di sini ada semprotan untuk air. Lalu wiper blade-nya juga sama seperti itu. Tapi ada sedikit perbedaan di tampilan kaca spion, yang dimana kaca spionnya menggunakan model yang berdiri, dan ada beberapa tipe yang sudah electric mirror gitu. Nah, kita ke samping sama untuk bagian ini dengan TAF GT. Jadi tapi yang di fender belakang ini dikasih tambahan fender independent. Ya, kita ke belakang. Ke belakang. Yuk, kita ikutin ke belakang. Nah, di bagian belakang ini beda banget pintunya dengan pintu yang lokal. Kalau pintu lokal tidak ada wiper blade-nya gini, tapi kalau yang ini udah ada wiper. Lalu di sini ada semprotan air ya, untuk mungkin membasahi kaca ya kalau lagi kotor. Nah, ubahan bumper bawahnya itu sama dengan bumper independen. Kurang lebih seperti itu. Dudukan plat nomor sama, tapi di sini ada lubang nih. Kan kalau di luar negeri sana platnya melebar ya, bukan memanjang. Jadi ke bawah gitu, lebih tinggi. Kalau kita kan lebih melebar. Ya, jadi di sini ada ini cantolan untuk plat nomor mungkin ya, kalau yang di luar negeri sana. Oke, teman-teman. Nah, untuk lampu sen itu sama dengan yang lokal. Jadi secara fisik sebenarnya bentuknya sama, namun hanya beberapa ini aja ya, fitur-fitur yang lebih. Misalnya seperti yang tadi saya sebutin, ada wiper,
ada semprotan air, dan kaca spionnya modelnya berdiri. Lalu kita lihat, coba ke sebelah bawah. Nah, di sebelah bawah ini beda banget. Jadi selain bodinya kita upgrade sedikit ke bentuk Daihatsu 4Track, suspensinya pun ini kita pakai 4Track, yang artinya sudah independen. Begitu kurang lebihnya. Jadi masing-masing sudah mempunyai coil spring. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat untuk pemakaian ban. Pemakaian ban di sini gue ini pakai ban Bridgestone Dealer MT gitu, yang dimana ukurannya adalah ukuran 30 dikali 9,5 dikali ring 15, menggunakan pelek MKW kurang lebih seperti ini. Yang lebarnya peleknya kurang lebih ada 7 atau 8 inch gitu, karena untuk mengejar tampilan supaya si ban atau velgnya ini rata dengan body. Nah, mungkin teman-teman mau tahu bagian dalamnya. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya ya, yang dimana bagian dalamnya, wah sorry nih, ada air. Nah, kita akan lihat bagian dalamnya. Untuk di bagian dalam, di sini kelihatan banget, ya. Di sini kelihatan banget. Ini adalah door trim dari Daihatsu 4Track. Di sini ada tulisan Jepang. Dan untuk masuk ke zoom di sini di, jangan zoom di. Nah, untuk bagian 4x4-nya nih, seperti ini ya susunannya. Untuk masuk ke 4x4-nya ini hanya butuh pencetan aja. Nah, di sini tombolnya nih di dashboard. Ya, jadi masuk 4x4-nya hanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada tulisan Jepang. Jujur kalau saya nggak ngerti. Nah, bedanya lagi yang lokal. Kalau yang lokal masih power, masih engkolan. Tetapi untuk yang 4Track ini sudah menggunakan power window. Gitu ya. Di sini ada dua, karena untuk supir dan untuk sebelahnya. Gitu. Di bagian dashboard kurang lebih seperti ini. Kelihatannya memang sama dengan yang versi lokal, namun ini berbeda ya. Kenapa? Karena untuk yang versi ini bentuknya sama dengan Verosa. Ya, sama dengan Verosa. Namun di sini ada tombol 4H, lalu ada lampu. Kalau kita nyalain, di sini ada lampu busi pemanas. Tuh, kelihatan kan? Nah, kita ulang. Nah, bedanya kalau yang versi 4Track ini karena mesinnya diesel, di situ ada indikatornya tuh, lampu kan. Jadi pada saat lampunya mati nanti kita start. Jadi bentuknya sama, tapi kadang-kadang netizen itu suka banyak yang ngeyel. Ya kan? Oh, itu punya Verosa. Silakanlah berasumsi, tapi ini punya 4Track. Nah, untuk bagian tengahnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat perbedaannya lagi, nah untuk yang ini di sisi bagian indikator ini lebih maju, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu di bawah ada kisi-kisi AC, dan di situ ada tombol, ya kan, tombol-tombol. Nah, ini adalah tongkat persneling dan tongkat handle-nya ada di situ, ada console box, dan di bagian samping tip itu ada tulisan-tulisan Jepangnya gitu ya, bla 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 bla. Oke teman-teman, nah kurang lebih untuk bagian interior seperti ini. Nah, oke. Di bagian jok, saya nih udah menggunakan jok seperti ini yang custom mungkin ya, tapi model-model ala-ala Recaro gitu. Jadi joknya ini udah super nyaman banget, empuk. Tampilannya seperti ini, entah ini asli atau enggak, tapi yang pasti modelnya ini Recaro banget. Karena banyak teman-teman yang curiga kayaknya ini asli gitu. Tapi entahlah, yang penting pada saat kita duduk, ini posisi setir, duduk ke kopling dan lain sebagainya, itu enak banget. Kurang lebih seperti itu. Dan itulah penampilan sebelah kiri. Ya kan, di situ ada handle untuk pintu dan tombol power window. Ya teman-teman, nah untuk bagian belakang, ya kan, bagian belakang Cocodion menggunakan masih jok aslinya, yaitu jok hadap-hadapan ya, face to face. Kurang lebih seperti itu. Dan plafon aslinya ini masih bintik-bintik orinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pasti teman-teman juga penasaran kan? Teman-teman juga penasaran kira-kira bagian mesin seperti apa? Yuk kita lihat
bagian mesinnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pasti kita akan lihat perbedaan di bagian mesinnya. Nah, di bagian mesinnya seperti ini. Sudah menggunakan turbo dan intercooler. Ya, jadi Alphron di sini nih asli punya 4Track karena ini didapetin dulu konon katanya ini half cut gitu. Nah, di bagian pengereman boosternya sudah menggunakan dari saudaranya yaitu Nissan. Kurang lebih seperti ini. Nah, bedanya lagi kalau yang versi luar itu ini radiatornya semua punya 4Track ya. Jadi segeluntung. Nah, perbedaannya lah di sini. Tabung cadangan air adanya di belakang radiator. Kalau yang versi lokal adanya di sini. Ya, teman-teman, mau dengar suara mesinnya seperti apa? Kita coba dengar suara mesinnya. Nah, teman-teman, itu suara mesinnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba matiin lagi. Demikian suara mesinnya ya, teman-teman. Di bawahnya mobilnya masih cukup nyaman, power steering enteng, normal, AC dingin, semuanya dalam kondisi normal. Juga mobil ini sudah dilengkapi Freelock. Ya, berpenggerak 4x4 diesel 2800 cc. Mesin 4Track, mesin aslinya masih ada segeluntung. Ya, jadi ini kita sudah upgrade. Ya, kurang lebih kira-kira seperti itu. Buat teman-teman yang mau memiliki mobil ini, silakan kontak di WA-nya Kokodion, atau boleh juga DM ke Instagram Kokodion. Follow DM. Silakan yang mau nanya-nanya, atau silakan yang mau beli mobil ini, karena mobil ini dijual. Tapi jangan sekali-sekali tanya harga net, karena mobil ini mobil, bukannya net. Ya, jadi untuk harga, saya buka di harga 115 juta. Pajaknya off. Ya, jadi PR-nya kurang lebih seperti itu, pajak off. Dan ya, hanya tambah-tambahan itu pun kalau tambah-tambahan itu hanya selera. Ya. Jadi demikian harganya 115 juta. Silakan telepon ke Kokodion atau DM Instagram Kokodion. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap ikuti terus video-video berikutnya untuk update mobil-mobil apa aja atau mobil hobi apa aja yang dijual Kokodion. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, karena dengan nyalain lonceng kalian semua akan mendapatkan notifikasi apabila Kokodion akan upload video yang baru. Thank you, God bless you. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you said myself that this is the last time. I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong.
wrong, I can't think right.